Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton, dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam Pak C. Selamat malam Mbak Ya, Mikana. silakan buka kamera Abang dulu Amin Bang, Wijaya. baru sapa-sapa. Silakan buka kamera Bang. Siap. Ya, Mbak silakan Mikana, saudaraku. Abang Amin Wijaya, selamat malam. Ya, malam. Ya, satu pertanyaan aja nih buat Mbak Mikana tentang Ya, jangan keluar dari aplikasi Bang. ya Mbak, Mbak, Ya, silakan pertanyaannya apa langsung aja. tentang Yohanes 17 ayat 3. Ya, saya tahu itu. Enggak usah keluar dari aplikasi Bang, saya hafal ayatnya Bang. Halo. Dan Itu dalam bahasa aslinya, Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, Yesus Kristus yang diutus. Nah, di ayat 2-nya Bang harus baca dulu. Di ayat 2 itu Tuhan Yesus berfirman, ya, kita baca dulu nih Yohanes 17 ayat 2. Siap. Sama seperti Engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup kekal kepada semua orang yang telah Engkau berikan kepadanya. Kesimpulannya di sini Tuhan Yesus Kristus memberikan hidup kekal Bang, di ayat 2 Bang. Nah, makanya langsung di ayat 3. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, siapa satu-satunya Allah yang benar? Yaitu Yesus Kristus Bang, yang pemberi hidup kekal Bang. Nah, supaya kita memiliki hidup kekal, harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Sebab Tuhan Yesus telah memberi hidup kekal. Begitu pula yang tertulis di Yohanes 10 ayat 28. Tuhan Yesus berfirman, Aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun merebut mereka dari tanganku. Nah, supaya kita memiliki hidup kekal, harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus. Sebab nama Tuhan Allah semesta alam itu adalah Yesus Kristus, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Petrus 4 ayat 16. Jika ia menderita sebagai Kristen, janganlah ia malu, tetapi hendaklah memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Jadi nama Allah semesta alam adalah Yesus Kristus, pemberi hidup kekal. Supaya kau memiliki hidup kekal, harus mengenal Tuhan Allah yang benar, namanya Yesus Kristus, pemberi hidup kekal. Nah, seperti itu saudaraku. Oke, siap. Makasih. Terus gini, Mbak Mikana, Abang Amin Wijaya. Ya, brother. Ya, di sini teman saya semua Kristen, keluarga saya Muslim, keluarga saya juga ada yang Nasrani, ada yang Kristen. Jadi saya hanya bertanya seperti begitu. Nasrani itu siapa Bang? Mohon maaf, karena di Indonesia nggak ada agama Nasrani. Entah. Mohon maaf. Nasrani di sini kata bijak kami di sini, Nasrani buat kami untuk sebelum kami menyebut kata Kristen, terkadang kami menyebut teman kami yang berbeda agama, terkadang kami menyebut dengan kata Nasrani. Begitu. Mohon maaf. Ya, mohon maaf dengan segala hormat Bang, nggak boleh seperti itu. Karena itu kan di dalam kitab kalian ada sebut kata Nasrani ya, ditujukan kepada non-Islam. Tapi kan nggak boleh memasakkan pandangan kita terhadap orang lain, lalu dengan seenaknya menyebut orang lain itu Nasrani. Sebab ketika kami dipanggil Nasrani Bang, itu bersifat peyoratif, artinya merendahkan kami. Sebab kami bukan Nasrani, tapi kami Kristen. Di Indonesia ini juga nggak ada agama Nasrani Bang, yang adanya itu Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu yang ada Bang, nggak ada Nasrani. Kami pun tak tahu, kami orang awam. Iya, makanya saya kasih tahu Bang, panggillah kami sesuai dengan sebutan yaitu Kristen. Oke, jangan sebut lagi Nasrani. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkatimu. God bless you. Tepuk tangan buat Pace yang cakep dan manis. Iya, Kak. Silakan buka kamera. Iya, Kak. Silakan buka kamera. Mau nanya, Kak. Iya, Kak. Silakan buka kamera. Kenapa feedback ya? Itu dia buka aplikasi lain lagi kali.
Iya, tolong Eci jangan buka aplikasi lain atau ngerekam atau apalah. Halo. Ya udah, sudah ada. Sudah bagus. Silakan, Eci. Mau nanya tadi kan Kak sempat menyebut tentang pemberontakan Adam dan Hawa. Emang di istilah Kristen pakai itu juga ya? Mohon maaf dengan segala hormat, jauh sebelum agama saudari muncul, Alkitab sudah terlebih dahulu menuliskan tentang Adam dan Hawa. Pada tahun berapa itu Kak? 1500 tahun sebelum Masehi. Eci, agamanya apa? Islam. Nah, Islam kan muncul di abad ke-6. Sementara Nabi Musa sudah menuliskan Alkitab di tahun 1500 tahun sebelum Masehi, cantik. Dan Nabi Musa yang menuliskan pertama sekali tentang Adam dan Hawa, ya. Alkitab yang terlebih dahulu menuliskan tentang Adam dan Hawa. Iya. Gini lagi, satu pertanyaan lagi Kak. Kenapa agama Kristen menggunakan istilah domba-domba yang hilang? Iya, domba-domba yang hilang itu kiasan, ya. Domba itu kiasan, bukan makna yang sebenarnya bahwa betul-betul domba yang hilang gitu. Nah, kenapa Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan tentang domba? Karena memang di Israel itu disuruh memelihara domba, ya. Domba itu kan untuk dibawa ke bait suci, darahnya itu dipercik di bait suci, ya. Itulah banyak penggembala domba itu di Israel. Karena domba itu sangat digunakan untuk sebagai kurban. Nah, di mana kalau kita lihat sifat domba itu hanya mendengarkan suara tuannya. Dia nggak mau mendengarkan suara asing. Domba itu taat sama tuannya. Nah, kita harus memiliki sifat yang taat kepada Tuhan Yesus. Jangan kita mendengarkan suara-suara asing. Kita harus mendengarkan suara Tuhan Yesus saja. Sehingga Tuhan Yesus berfirman di Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan mereka mengikut aku, dan aku mengenal mereka. Jadi kita itu harus taat. Sebagai orang Kristen, kita harus hanya taat kepada Tuhan Yesus. Kita nggak boleh mendengarkan suara ilah-ilah asing. Suara Allah-Allah asing nggak boleh kita dengarkan. Kita hanya harus mendengarkan suara Tuhan Yesus saja. Ya, makasih ya Kak. Iya, cantik. Ada lagi? Udah cukup. Makasih ya, cantik. Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Tepuk tangan buat Eci yang cantik dan manis. Ya, salam toleransi. Saudara-saudara sekalian, pada video kali ini ada beberapa pertanyaan antara lain tentang dalil di Yohanes 17 ayat 3 yang di situ mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya seorang utusan Allah. Juga ada pertanyaan tentang Adam dan Hawa, terus kenapa di Kristen itu menggunakan istilah domba-domba yang hilang? Makanya untuk pertanyaan-pertanyaan ini semuanya dapat dijawab dan diberikan argumentasinya oleh Mihana. Seperti misalnya tentang Yohanes 17 ayat 3 Mihana mengatakan supaya ayat sebelumnya dibaca dulu yang dimana ayat itulah yang menyebutkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut pemahaman orang Kristen. Sedangkan untuk pertanyaan mengenai istilah domba-domba yang hilang itu karena domba itu hanya mendengarkan kata tuannya saja seperti umat Kristen itu hanya mendengarkan perkataan dari Tuhannya saja yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yohanes 17:2 sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Yohanes 17:3 inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus.